Halo semuanya, bersama saya Amara Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan non-bank. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Nah, apa sih lembaga keuangan non-bank itu? Lembaga keuangan non-bank memiliki pengertian ialah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, fungsi dan peran lembaga keuangan non-bank ialah pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Hal yang kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang ketiga, memperlancar distribusi barang atau jasa. Dan yang keempat, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, jenis dan prinsip kegiatan usaha dan produk lembaga keuangan non-bank ada 6. Yang pertama, pegadaian, leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Nah, pertama ialah pegadaian. Pegadaian atau usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh jumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan nominalnya atau perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usahanya meliputi melayani jasa penasiran, melayani jasa titipan barang, dan memberikan pinjaman dengan jaminan. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 1971, pegadaian memiliki tugas pokok ialah pertama, membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh atau pegawai negeri dengan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. Lalu yang kedua ya tugasnya serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktik riba lainnya. Lalu yang ketiga, menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Lalu yang keempat, membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasionalnya. Nah, contoh dari pegadaian ini mungkin yang lebih terkenal familiar adalah pegadaian. Nah, sekarang ada leasing atau perusahaan sewa guna usaha. Merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau hak beli finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa opsi, yaitu operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha, leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayarannya secara berkala. Nah, objeknya sewa guna usaha ini ialah barang modal atau seperti kayak mobil dan lain-lain. Pihak leasing biasanya memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisanya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, leasing ini ada dua, finance lease dan operating lease. Nah, finance lease itu apa? Yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi leasing dengan ketentuan A. Jumlah pembayarannya, sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease harus dapat menutupi harga perolehan dari barang modal yang akan di-lease atau disewa dan keuntungannya bagi pihak lessor. Lalu yang B, yang kedua ya dalam perjanjian
Leasing usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi leasing. Nah, setelah penasi ada operating lease, yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang pertama jumlah pembayaran selama leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modalnya, ditambah keuntungan bagi lessor. Hal yang kedua, dalam perjanjiannya tidak memuat mengenai hak opsi bagi leasing. Nah, contohnya leasing ini ada banyak, ada Otto, Adira, Baviv, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi ini memiliki pengertian ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Nah, fungsi utama dari asuransi ini sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko atau risk transfer mechanism, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak tanggung kepada pihak lain mana penanggung. Nah, dalam usaha asuransi di Indonesia ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Jenis asuransi ialah ada asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Nah, lalu contoh perusahaan asuransi seperti ada Askes, asuransi kesehatan, Jasosek, Prudensial, Asa Life, dan lain-lain. Terdapat dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaran pada saat jatuh tempo asuransi. Yang pertama ada kontrak nilai atau value contract dan kontrak indemnitas atau kontrak of indemnity. Nah, kontrak nilai itu apa? Kontrak nilai itu ialah perjanjian di mana jumlah bayarannya telah ditetapkan di muka atau di awal, seperti nilai uang pertanggungan (UP) pada asuransi jiwa. Nah, sedangkan kontrak indemnitas ialah perjanjian jumlah santunannya didasarkan atas jumlah kerugian finansialnya yang sesungguhnya, seperti biaya perawatan rumah sakit. Nah, ini contohnya ya, ada asuransi Narmas, Takaful, Care, dan lain-lain. Sekarang di anjak piutang. Nah, anjak piutang itu apa sih? Anjak piutang itu ialah transaksi pembelian dan penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan factoring atau pabrik yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Istilah klien dan nasabah atau customer dalam mekanisme anjak piutang ini memiliki pengertian yang berbeda ya. Bank biasanya memiliki nasabah atau customer, dengan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien, dalam hal ini supplier. Nah, selanjutnya klien yang memiliki nasabah atau customer. Mekanisme anjak piutang ini sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang bayarannya secara kredit atau non-cash. Secara umum jasa anjak piutang ini dapat dibedakan dua jenis ya. Pertama ada jasa pembiayaan atau finance service dan jasa non pembiayaan atau non financing service. Kegiatannya ialah pertama, pengambil alihan tagihan satu perusahaan dengan fee tertentu. Hal yang kedua ada pembelian piutang perusahaan dalam satu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan.
Hal yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan jasa piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatannya. Sekarang kita sampai di modal ventura. Nah, modal ventura itu apa? Modal ventura itu ialah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai mitra usaha untuk jangka waktu tertentu. Nah, jenis pembiayaan modal ventura itu ialah pertama, ada equity financing, yaitu penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha atau PPU dengan cara mengambil alih sebagai bagian saham PPU. Yang kedua ada semi equity financing, yaitu penyertaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU. Yang ketiga ada bagi hasil, yaitu pembiayaan kepada perusahaan kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas. Nah, dalam mekanismenya paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung, yaitu pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikannya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam satu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu, atau bisa disebut dengan venture capital funds. Nah, lalu yang kedua adalah profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan dari jenis investasi profesional. Nah, profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau manajemen venture capital fund company. Lalu yang ketiga ada perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Perusahaannya dibiayain ini itu disebut sebagai investasi company atau perusahaan pasangan usaha. Nah, contohnya ini ya, Nah, modal ventura dari venture. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun atau Undang-Undang Dana Pensiun, bahwa dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, adapun jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun denda, dan pensiun cacat. Nah, program dana pensiun ini mengupayakan suatu manfaat pensiun dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membayar iuran pensiun setiap bulan, lalu selanjutnya dikembangkan atau diinvestasikan, dia akhirnya akan membentuk saldo atau manfaat penuh. Nah, jenis dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Dana Pensiun digolongkan menjadi 2. Yang pertama, dana pensiun memberi kerja atau DPPK. Nah, jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992, DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Nah, maka dana pensiun jenis ini disediakan secara langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Lalu yang kedua jenisnya adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Yaitu ketentuan DPLK ini ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1952. Nah, DPLK ini adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun kerja mandiri, dan terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Nah, bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan sebagainya dimungkinkan untuk
memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan juga pula bagi para karyawan di satu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Nah, pendirian DPLK ini juga sama seperti di BPK, harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Nah, contohnya ini ya ada dana pensi Indonesia ya. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe. See ya!